Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aprilia Ningsih, NPM C1A020054, Prodi Ekonomi Pembangunan, dosen pengampu, Ibu Septriani SE MSc. Di sini saya akan membahas tentang banjir yang melanda Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu pertengahan Oktober 2021. Bengkulu kembali diterjang banjir. Lokasinya berada di Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Banjir bermula dari hujan intensitas tinggi sejak Senin. Ada 693 rumah terdampak banjir yang terbesar di sejumlah desa di Bengkulu Tengah. Sementara, di Kota Bengkulu ada 1.549 rumah terdampak dan 500 kakak mengungsi. Satu penyebab utama banjir adalah rusaknya daerah aliran sungai di Bengkulu yang airnya meluap ketika musim penghujan tiba. Rutinnya banjir beberapa tahun terakhir karena faktor-faktor penyebab tidak dijadikan fokus perbaikan, hanya menjadi perbincangan saja ketika bencana datang. Bengkulu kembali diterjang banjir, yaitu Bengkulu Tengah dan Kota. Satu penyebab utama adalah rusaknya daerah aliran sungai. Air Bengkulu yang airnya meluap ketika musim penghujan tiba. Das air Bengkulu luasnya sekitar 51.950,97 hektar. Lebar rata-rata sekitar 20,13 km dan panjang 37,93 km. Bentuknya termasuk dalam kelompok das paralel, dengan pola menyerupai percabangan pohon atau pola dendritik. Hulu aliran sungai ini berada di Bengkulu Tengah, tepatnya di Kecamatan Tabak Penanjung. Sementara, hilir ada di Kota Bengkulu, di Teluk Segera. Topografi hulunya berupa perbukitan berombak, dengan punggung bukit curam hingga sangat curam. Sedangkan, hilirnya didominasi wilayah datar. Sungai utama di das ini adalah Sungai Air Bengkulu. Di samping ini adalah keadaan banjirnya. Das ini terbagi dalam 3 subdas, yaitu Rindu Hati, 19.207 hektar, Susup 9.890 hektar, dan Bengkulu Hilir 22.402 hektar. Pada das ini, ada 6 anak sungai yang mengalir ke Sungai Air Bengkulu, yaitu Sungai Susup, Sungai Rindu Hati, Sungai Kemumu, Sungai Pasemah, Sungai Sialang, dan Sungai Muara Kurong. Sudah 3 tahun terakhir, banjir terjadi karena sungai air di Bengkulu meluap. Ada 693 rumah terdampak banjir yang terbesar di sejumlah desa di Bengkulu Tengah, yakni Tabak Jambu, Sunda Kelapa, Abu Sakim, Tabak Terunjam, Karangtinggi, Talang 4, Jayakarta, Kembang Seri, Pulau Panggung, Nakau, dan Genting. Di Kota Bengkulu ada 1.549 rumah terdampak dan 500 kakak mengungsi. Banjir bermula dari hujan intensitas tinggi sejak Senin, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Puncaknya Selasa hingga Kamis, terjadi banjir di sejumlah tempat tersebut. Bahkan ketinggian air ada yang mencapai 1,5 meter dan di 12 kelurahan dan 3 kecamatan Kota Bengkulu. Wilayah itu adalah Kelurahan Bentiring, Rawamakmur, dan Pematang Gubernur di Kecamatan Muara Bangkahulu. Lalu, Kelurahan Sawah Lebar Baru dan Sawah Lebar di Kecamatan Ratu Agung. Terbanyak di Kecamatan Sungai Perut, yakni Kelurahan Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya, Kampung Kelawi, Sukamerindu, dan Pasar Bengkulu. Tidak ada korban jiwa, namun warga mengalami kerugian material. Peralatan rumah tangga banyak tergenang dan tidak bisa digunakan. Penyebab peristiwa banjir tahunan ini sudah dikritisi oleh pegiat lingkungan Bengkulu, terutama setelah banjir besar 17 April 2009 yang merendam 9 kabupaten dan kota, menewaskan 24 penduduk di Bengkulu Tengah, Kepahyang, dan Kota Bengkulu, dengan kerugian sekitar 144 miliar rupiah.
Hasil kajian, penyebabnya banjir ini kombinasi faktor alam dan manusia. Faktor alam adalah curah hujan yang sangat ekstrim. Sementara karena manusia, akibat berbagai proyek tambang, perkebunan, dan perumahan. Aktivitas pertambangan di Das Bengkulu sudah mencapai luasan 723,52 hektar. Dihasilkan dari 6 perusahaan, yaitu PT Bara Sirat Unggul Permai, PT Bara Mega Kuantum, PT Bengkulu Bioenergi, PT Danau Mas Hitam, PT Inti Bara Perdana, dan PT Verto Rejang. Selanjutnya, perkebunan monokultur sawit skala besar dikuasai oleh PT Agri Andalas seluas 2.283,72 hektar. Alih fungsi juga terjadi di kawasan hutan lindung Bukit Daun yang menjadi lahan kopi dan perkebunan sawit. Sedangkan perumahan di Kota Bengkulu banyak dibangun di daerah resapan air. Sesungguhnya, Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, telah menganalisis penyebab banjir yang terjadi di Bengkulu pasca banjir besar 2019 lalu. Menurutnya ada 4 faktor utama. Mulai persoalan di daerah hulu sungai, penyempitan berbagai daerah aliran sungai, pendangkalan daerah hilir sungai, dan masalah pada daerah resapan air yang berhubungan dengan pembangunan. Sayangnya, Gubernur Bengkulu belum tegas merealisasikan apa yang disampaikannya. Gubernur belum menindaklanjuti bagaimana 4 penyebab banjir itu diselesaikan. Minimal mengevaluasi izin-izin perusahaan di sepanjang das air Bengkulu dan memperdalam sungai yang kini semakin dangkal karena lumpur dan batu bara. 2 tahun lalu, setelah banjir, April 2019, Rohidin membentuk Forum Das Air Bengkulu. Pembentukan saat workshop Rencana Aksi Peduli Das Bengkulu. Pada Kamis, workshop tersebut dihadiri Rohidin dan para stakeholder lintas sektor dan wilayah Pemprov Bengkulu. Forum ini tugasnya membantu dan melaksanakan rencana aksi dan kebijakan strategis untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor di das air Bengkulu. Di samping adalah foto kondisi hulu sungai di Bengkulu yang kini banyak berubah menjadi wilayah pertambangan. Pengelolaan das air Bengkulu menjadi sorotan Gunggung Senoaji, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Bengkulu. Dia menilai rutinnya banjir beberapa tahun terakhir karena faktor-faktor penyebab tidak dijadikan fokus perbaikan. Hanya menjadi perbincangan saja ketika bencana datang. Ketika banjir, kita mengevaluasi sebabnya. Selesai banjir, kita lupa bagaimana eksekusinya, terangnya. Menurut dia, faktor banjir itu yang pertama, intensitas air hujan. Kedua, kondisi tutupan vegetasi hutan. Jika vegetasi terbuka, maka serapan air hujan semakin kecil, mengakibatkan air langsung tumpah ke sungai. Bila ini terjadi, badan sungai tidak mampu menampung volume air yang datang. Ketiga, kondisi drainase yang buruk. Keempat, daerah resapan air yang dibangun di pemukiman. Kelima, faktor pasang surut laut. Atas masalah ini, kami sudah memberikan masukan ke pemerintah, terutama solusinya. Tinggal dieksekusi saja apa yang telah disepakati. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat